Hai teman-teman, Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan sharing tentang cara membuat puding buah kaca. Nah, di sini aku udah siapkan buah-buahan yang aku akan pakai ya. Di sini aku pakai buah-buahan segar. Nah, kalau teman-teman mau pakai buah-buahan kalengan boleh. Di sini aku pakai kalengan untuk mandarin orange-nya aja ya. Caranya sangat mudah dan hasilnya enak banget. Jadi teman-teman wajib untuk ikutin caranya. Di sini buah anggurnya nanti aku akan hilangin bijinya ya, teman-teman. Yuk ikutin aku cara buatnya kayak gimana. Untuk lebih detailnya, semua bahan-bahannya aku taruh di description box ya, teman-teman. Jangan lupa untuk dicek. Nah, di sini ada mangga, buah kiwi, anggur, ada jeruk mandarin, dan juga strawberry. Teman-teman bebas untuk pakai buah apa aja. Yuk kita mulai untuk lapisan pertama. Nah, di sini aku akan susun buahnya dulu ya, teman-teman, di dalam loyang. Loyang yang aku pakai ini kurang lebih berdiameter sekitar 24 cm. Jadi emang agak gede ya, teman-teman. Untuk nanti berapa banyaknya boleh disesuaikan dengan ukuran loyang yang teman-teman punya di rumah. Nah, untuk buahnya, teman-teman boleh bebas pakai buah apa ya. Nah, di sini aku mau kesannya lebih seger gitu, ada asam-asam manis, jadi aku pakai buah ini. Setelah kita menata buahnya, yuk kita mulai untuk membuat lapisan pertamanya. Nah, untuk di lapisan pertama, di sini kita membuat puding bening, ada air, ada gula, ada agar-agar plain, kemudian ada vanili bubuk. Nah, pertama-tama aku akan turunkan airnya dulu ya. Di sini kurang lebih 650 ml. Nah, nanti air ini agar-agar yang pertama aku akan bagi dua ya, dengan lapisan yang kedua. Tetapi aku udah masak di awal. Jadi misal nih ada teman-teman yang mau bagi dua di awal, airnya cukup 325 dan 325. Tapi karena aku satuin di sini, jadi aku langsung 650 ml. Nah, kita masak sampai mendidih ya, kayak gini. Setelah mendidih, kita matikan kompor dan kita siap untuk tuang ke dalam loyang yang sudah ada buah yang tadi kita atur. Nah, ingat teman-teman, di sini aku akan turunkan setengah saja larutan agar-agarnya. Untuk setengahnya lagi, saya akan siapkan untuk lapisan puding yang kedua. Nah, di sini kita diamkan dulu ya, sampai setengah mengeras. Nah, selanjutnya kita buat lapisan puding yang kedua. Di sini tadi, larutan agar-agar yang setengah itu saya campur dengan bubuk coklat yang sudah saya cairkan dengan air sekitar 50 ml. Nah, ini bubuk coklatnya sebanyak 1,5 sendok makan ya. Setelah itu kita campur. Nah, selain itu aku tambahkan juga dark cooking coklat ke dalamnya kayak gini ya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, kita masak kembali di atas kompor dengan api yang sedang, sampai dark cooking coklatnya meleleh dan juga tercampur rata dengan larutan agar-agar yang tadi ya. Nah, setelah kita masak sampai mendidih, kita akan siap untuk menuangkan di atas lapisan puding yang pertama. Tapi ingat teman-teman, ini pastikan dulu ya, lapisan puding pertama itu aman untuk kita timpa, tidak jebol. Jadi harus betul-betul setengah, udah mengeras sedikit ya. Selanjutnya kita menuju ke lapisan puding yang ketiga. Nah, ini kita dinginkan lagi ya teman-teman. Kemudian kita buat lapisan puding yang ketiga. Nah, di sini aku akan buat lapisan mango ya. Jadi mangga, ada campuran mangga di sini, ada agar-agar, ada mangga fresh, kemudian ada susu cair dan ada gula.
Nah, caranya aku akan blender dan campur pertama-tama mangga dengan susunya dulu ya, kayak gini. Nah, pertama-tama di sini susunya aku akan kasih 300 ml, kemudian mangganya 200 gram, itu akan menghasilkan 600 ml kayak gini ya, teman-teman. Nah, kemudian kita campurkan semuanya bahan-bahannya, teman-teman. Pastikan tidak ada yang menggumpal. Kalau misal dikiranya kita masih bingung apakah ini ada yang menggumpal apa tidak, untuk memastikannya boleh disaring dulu, teman-teman. Setelah itu, kita masak sampai dia mendidih ya. Dengan api yang sedang aja. Ini kita masak sampai mendidih ya, teman-teman. Kemudian kita akan tuang di atas lapisan puding yang kedua. Nah, di sini teman-teman harus cek dulu apakah lapisan puding yang kedua udah siap atau udah set, setengah set. Untuk kita tuangkan puding yang ketiga ini. Nah, setelah aku cek udah oke, di sini aku taruh pelan-pelan untuk bahan puding yang ketiganya ya. Kita turunkan sampai semuanya selesai. Nah, ini kita tuangkan sampai semuanya selesai ya. Setelah semuanya selesai, kita siapkan untuk bahan puding selanjutnya atau lapisan yang keempat. Nah, untuk lapisan yang keempat ini simpel banget. Nah, di lapisan puding yang keempat ini aku akan campurkan susu full creamnya, kemudian gula pasir dan juga agar-agar plainnya ya, dan kita masak di atas kompor dengan api yang sedang saja sampai mendidih. Setelah mendidih, kita siap untuk menuangkan lapisan puding keempat ini di atas lapisan puding ketiga. Tetapi teman-teman harus cek lagi ya, apakah puding yang ketiga ini udah set, setengah set untuk kita tuangkan puding keempat. Nah, ini udah, aku akan taruh secara perlahan-lahan dan dengan cara melingkar langsung ya, kayak gini sedikit demi sedikit sampai semuanya habis. Nah, kayak gini ya. Nah, nanti setelah semuanya selesai, kita dinginkan dulu. Setelah itu kita bisa masukkan ke dalam lemari es biar dia lebih set. Nah, setelah semua selesai teman-teman, ini dia. Ini cantik banget ya perpaduan warnanya. Kita diamkan dulu, kita dinginkan dulu. Nah, teman-teman, ini udah aku keluarkan dari lemari es. Ini udah set ya pudingnya. Aku akan keluarkan dari loyangnya. Nah, di sini aku akan berbagi tips dan trik sama teman-teman biar cepat dan mudah untuk mengeluarkan puding dari loyangnya. Kita bikin sedikit rongga di samping pudingnya supaya ini udara bisa masuk. Jadi nanti akan memudahkan pudingnya untuk terdorong keluar dari loyangnya. Nah, kita coba ya kayak gini. Nah, setelah kita balik, gampang kan? Nah, kalau misal teman-teman tidak pakai cara ini akan sedikit susah bagi teman-teman untuk mengeluarkan pudingnya dari loyang. Nah, ini dia teman-teman penampakannya. Cantik ya dan rapi banget. Nah, teman-teman jangan lupa praktekin di rumah ya. Terima kasih, selamat mencoba. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa ya untuk di-subscribe, like, share, and comment ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.